Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja nggak pakai lama, kita langsung ke informasinya Bapak Ibu ya. Hari ini di 23 November part 1, artinya ini adalah video pertama di channel Kak Furkan ya di tanggal 23 November ini. Oke, ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat tanggalnya Jumat kemarin ya, 22 November 2024. Inilah kriteria honorer. Di sini dapat banyak afirmasi atau penambahan nilai ya di seleksi P3K 2024 bebas pilih OPD. Nah, seperti ini. jpnl.com di sini ada honorer K2 itu mendapatkan banyak afirmasi ya pada seleksi P3K 2024. Bahkan honorer K2 ini diberikan kesempatan untuk memilih organisasi perangkat desa atau OPD yang akan dilamar sesuai dengan ijazahnya. Ini suatu pilihan ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Deputi Bidang Sistem Informasi Sinka Badan Kepegawaian Negara Bapak Suharman ini juga mengatakan dalam seleksi P3K 2024 honorer K2 menjadi peserta yang paling diprioritaskan. Dimanapun OPD yang dilamar, honorer K2 ini tetap menjadi prioritas seperti itu. Bahkan honorer K2 ini memakai database honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara. Begitu juga saat penentuan kelulusan, dia diprioritaskan pertama, kata Deputi Suharman kepada JPNN kemarin. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui bahwa seharusnya dengan prioritas itu banyak honorer K2 yang akan terakomodasi dalam seleksi P3K 2024 di tahun ini. Nah, di sini sudah masuk tahap 2, teman-teman bisa menyiapkan ya berkas-berkas yang harus diperlukan untuk diunggah ya. Seperti itu untuk pendaftaran P3K. Jika ternyata ada yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi, BKN tidak bisa menekan panitia seleksi daerah. Seperti itu. Jadi memang harus dicek benar-benar berkasnya Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum. Pijakannya hanya ada regulasi saja, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi ya, Kemenpan RB nomor sekian tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K tahun 2024. Jangan sampai yang berhak ikut tes malah gagal jadi peserta seleksi karena kesalahan membaca regulasi. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, khususnya dokumen-dokumen yang akan diupload itu usahakan itu sesuai, jangan sampai salah seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini teman-teman honorer K2 ini masih tersisa ya di tahap 2 ini. Semoga nanti bisa di ASN-kan lah di tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan mereka seharusnya sudah dituntaskan tahun ini. Ini idealnya itu honorer K2 itu sudah tuntas di tahun ini Bapak Ibu ya. Dia juga menambahkan seluruh honorer yang masuk database BKN dan tercecer di Kabupaten Kudus jadi peserta seleksi P3K 2024. Surat keterangan tidak jadi masalah. Oke. Bahkan langkah tersebut ditetapkan Pemkab Kudus lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorer di tahun ini. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya, mantap. Dia mengungkapkan Pemkab Kudus sangat berpihak kepada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah termasuk surat keterangan pengalaman kerja. Oke, pengalaman kerja ini minimal 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kata dia, cuma statusnya diganti aja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Seperti itu. Bahkan Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus ini untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatannya anggaran tersebut. Tentunya dengan catatan-catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Ini penting Bapak Ibu ya, harus tidak ada, memang harus benar-benar dihapus ya Bapak Ibu ya, karena ini akan memperkeruh masalah nanti kalau ada honorer lagi seperti itu. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi karena akan tambah ribet nantinya Bapak Ibu ya. Oke. Bahkan lebih lanjut dia mengatakan hasil pendataan BKN atau Badan Kepegawaian Negara mencatat jumlah honorer atau tenaga non ASN ini 3.195. Nah, dari jumlah tersebut sudah diterima itu 569 dan masih tersisa 2.600. Ini diusahakan tahap 2 ini clear di Kabupaten Kudus ini. Ya, semoga saja teman-teman ya, intinya perhatikan regulasinya ya, jangan sampai
dokumen yang diunggah itu salah, karena itu akan mengakibatkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Seperti dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat untuk menyiapkan diri pendaftaran P3K 2024. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.